review pertandingan Napoli lawan AS Roma. Napoli menang 1-0 lewat golnya Romelu Lukaku. Apakah Roma main jelek? Beberapa sisi kita harus bilang jelek. Sisi kanan jelek, sisi kiri jelek. Usaha untuk mendelay game itu masih amburadul. Usaha untuk menyusun serangan masih amburadul. Hanya sedikit koordinasi di belakang ya cukup bagus ya kalau ukuranku. Meskipun kita tahu tekanan dari sisi kanan ya dan kiri itu tekanannya cukup kuat. Fuanuka cukup kuat, apalagi Giovanni Di Lorenzo, Borgono, nama-nama yang benar-benar cukup merepotkan kondisi pertahanan formasi Roma. Tapi apa yang dicoba Roma? Kalau konkretnya buat dari hasil ini, Pellegrini layak dimundurin atau mungkin diganti dengan El Shaarawy. Resikonya terlalu bagus karena bagiku resikonya sama-sama besar antara Pellegrini yang masih sangat anginan dengan El Shaarawy yang selalu mencoba tetapi semakin menuki ke bawah. Hanya ada satu jalan bagiku, adalah bagaimana mengganti Pellegrini dengan El Shaarawy. Ya demi simple. Bagaimana bola mengalir di kotak penalti. Karena begitu pemain Roma lebih banyak di kotak penalti, lebih banyak ya gairah mencetak gol lebih bisa diasah. Kuncinya ya simpelnya untuk pertandingan selanjutnya bermain simpel adalah bagaimana memaksa bola dari Roma tuh ada di kotak penalti lawan secepat-cepatnya. Sesimpel itu. Kalau berbicara lebih simpel lagi adalah bagaimana Dybala bisa berdua dengan beberapa pemain yang ada. Apakah harus ada pemain sayap yang kreatif? Perdebatannya bisa panjang, tetapi bagiku adalah jika tidak ada kemungkinan di sayap ya kita harus tahu kalau bermain ortodoks atau sedikit juga pragmatis Italia, main bola dari tengah, menyerang dari tengah daripada memikirkan sayap belum selesai. Kita harus ambil resiko yang ada, karena di pertandingan ini dan pertandingan sebelumnya yang jadi satu masalah Roma adalah bagaimana nanti dan masalah itu ada di dua konteks. Satu, memang kita tidak bisa menahan bola lebih lama kalau nggak ada Manu Kone dan Dybala. Di sisi lain, kita tidak bisa secepatnya memasukkan bola ke kaki ke Dovi terus mencetak gol. Akhirnya alternatif kedua nyetak gol dari luar kotak penalti tapi presentasinya sangat rendah. Mencoba beberapa pertandingan terakhir, mencoba solusi ketiga adalah memaksa banyak pemain ada di kotak penalti demi meraih lebih banyak gol. Itu ada titik fakta itu menjadi pembenaran, tapi ya sekali lagi Roma terlalu siap antara nyaman dan sedikit kepala batu untuk mencoba bermain tidak lagi melalui sayap. Bagi saya sendiri kalau menonton seperti itu ya kita harus mencoba realistis dengan resiko yang ada sih. Jika
maksimalnya adalah memaksimalkan taktik-taktik yang non teknis, lebih mending memaksakan seperti itu daripada mah maaf, memaksimalkan taktik-taktik yang bukan terlalu teknikal atau formasi untuk mendapat banyak keuntungan. Menurutku masuk akal. Bagaimana misalkan lebih banyak memberikan memberikan kepercayaan pemain untuk pemain yang bisa memainkan emosi lawan, ataupun ya sekali lagi mencoba memperbaiki kualitas tendangan jarak jauh. Skuad Roma juga tidak ada masalahnya, yang penting bagiku adalah memperbesar peluang gol. Sekarang kita mau nonton pertandingan Roma berusaha untuk bermain bagus, atau setidaknya menang dulu, mendapat poin dulu, baru memikirkan hal yang lain. Bagiku realistis yang kedua. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik, saran, atau komentar, jika ada keinginan investasi, silakan klik link saweria di deskripsi, dan sampai jumpa di video selanjutnya.